oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surga dunia, yang semoga dari pengumpulan dari taman surga dunia ini membawa kita untuk berkumpul di taman surga akhirat. Allahumma amin. Yang mana berkumpulan seperti yang kita hadiri indallah, di sisi Allah sangat mulia. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orangnya yang berkumpul mengingat aku, mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingat para kekasih-kekasihku, maka aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik. Perkumpulan yang lebih baik yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas diri kita. Maka dari itu, perkumpulan seperti ini adalah satu bentuk dispensasi kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala atas umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana perkumpulan seperti ini kita duduk setengah jam, 1 jam, paling lama kita 2 jam setengah, tapi bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana janji baginda Nabi Muhammad SAW, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, mereka yang duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada sedikit pun kerugian. Yang mereka dapati adalah keuntungan, dan keuntungan yang tertinggi di dalam perkumpulan seperti ini yaitu kita mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat penciptaan Allah, hakikat penciptaan kita, hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia, maka tidak lain kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam ibadah itu akan membawa pengenalan kita yang lebih luas tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di setiap momen mereka yang senantiasa di dalam hidupnya diliputi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapati kenikmatan yang mana kenikmatan itu akan bersambung sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selain dari hal itu, semuanya akan binasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Semua aktivitas kita, jika kita disangkutkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, jika tidak dijadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan utama, maka tidaklah akan membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Makna di dunia di sini mereka tidak diberi kenyamanan. Sebab penghuni dunia tidak akan mendapatkan kenyamanan jika tidak senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala ingatan utama dan tujuan utama. Dan alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang sedang kita rasakan, adalah satu bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas diwujudkannya lahiriah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga
termasuk sangat merugi sekali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak bersyukur di sini bahwasanya semua hal yang kita kerjakan jika tidak didasari dengan bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas wujudnya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil. Sebab semua amalan yang kita kerjakan bersumber atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan lahiriah maupun batiniah, sehingga tidak ada satupun kesempurnaan yang ada di dunia kecuali bersumber pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar bahwasanya bulan Rabiul Awal menjadi sangat mulia disebab di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewujudkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam wujud manusia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nur baginda Nabi Muhammad SAW sebelum dunia beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaan wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu bentuk tuntunan atas diri kita agar bisa beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak bisa menjadi hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak melalui tuntunan yang ahli, yang terbaik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa laula Muhammad ma khalaqtuka wa la khalaqtul jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, jika tidak karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menciptakanmu wahai Adam dan surga. Maknanya di sini bahwasanya penciptaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seperti manusia walaupun tidak seperti manusia adalah untuk membimbing kita, untuk membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beruntung golongan maupun orang-orang yang senantiasa didekatkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang di dalam hidupnya senantiasa mengedepankan aturan baginda Nabi Muhammad SAW yang utama. Sebab tidak ada aturan yang lebih istimewa, tidak ada aturan yang bisa membawa kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui aturan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan perkumpulan seperti ini akan membawa kemuliaan pada kita. Bagaimana di dalam Maulid Simtutural Al-Habib Ali bin Muhammad bin Musa Al-Habsyi mengatakan hadhihi dzati syarifah. Rasul sallallahu alaihi wasallam zatnya mulia. Sehingga tadi di dalam penciptaan wujud manusia Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kelahirannya di bulan Muharram, tidak menjadikan kelahirannya di bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena jika dilahirkan di bulan Ramadan maupun Muharram maupun 4 bulan suci, maka ada orang yang mengatakan bahwasanya kebesaran baginda Nabi Muhammad SAW melalui bulan kelahirannya. Sehingga Allah SWT memilih bulan Rabiul Awal yang sebelumnya bulan yang biasa. Tapi disebab baginda Nabi Muhammad SAW bulan Muharram menjadi mulia. Maka dari itu semua sifat kemuliaan, sifat-sifat mulia yang ada di dunia bersumber kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
sifat adil, sifat tegas, sifat karam, sifat penyayang. Menjadi mulia sifat itu, bisabab sifat itu menempel di diri baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perkumpulan seperti ini insya Allah menjadikan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumber kemuliaan itu ada pada diri Rasul SAW. Mereka orang yang mereka senantiasa berusaha mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, maka sama dengan mereka mengikuti jalan kemuliaannya. Begitu pula dengan cinta kepada zuriyah Rasul SAW. Cinta kepada zuriyah Rasul SAW tujuan utamanya akan memuliakan yang mencintai. Sedangkan baginda zuriyah Rasul SAW telah Allah muliakan lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mesti diingat tujuan kita mencintai zuriyah Rasul SAW tidak lain menjadikan kita mulia di sisi Allah Taala. Semoga hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghormatan maulid yang sedang kita rasakan ini, dan semoga yang hadir sebelum beranjak dari tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia di dunia maupun fil akhirat, diampuni di dunia maupun fil akhirat, diberkah wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.